Puji Tuhan, Ibu Bapak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa dan kita boleh terus ya dituntun oleh kebenaran, oleh pesan demi pesan, dan kita semuanya percaya ya bahwa terus memiliki semangat berkobar-kobar ya di dalam mengikut Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita untuk minggu ini adalah waspadalah ya, waspadalah. Nah Ibu Bapak, pesan Tuhan ini kan datangnya itu tidak hanya sekali ini ya. Dari beberapa minggu yang lalu, bahkan 3 minggu yang lalu juga Tuhan sudah menyampaikan beberapa peringatan demi peringatan ya. Jangan salah memakai mata kita. Hati-hati, ada musuh yang mau menipu ya. Terus pesan Tuhan datang lagi, waspadalah. Jadi pesan ini datang berulang-ulang, berkali-kali. Kalau yang namanya berulang-ulang, berkali-kali, itu artinya kita harus waspada. Jangan dianggap hal biasa, hal yang remeh. Biasa aja kok. Saya dalam keadaan baik-baik aja. Mana tuh musuh? Mana tuh si iblis? Nggak kelihatan. Sampai saat hari ini saya tidak terjadi sesuatu apa-apa kok. Nah, kalau Ibu Bapak menyadari kenapa pesan Tuhan ini datang berkali-kali, berulang-ulang. Kita harus menyadari Ibu Bapak. Kita harus menyadari bagaimana iblis bekerja itu begitu gencarnya. Begitu dia tuh kerja kerasnya luar biasa. Untuk apa? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, kita sama-sama baca terlebih dahulu ya ayatnya di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi si musuh itu untuk waktu-waktu ini dia sedang gencar-gencarnya, dia bekerja keras. Dia enggak tinggal diam, bahkan keliling atas bumi ini. Jadi si musuh itu tahu waktunya. Ini waktunya bagi dia itu waktu yang rawan. Kalau Ibu Bapak tahu gitu ya, ada kan jam-jam rawan gitu ya. Nih jam-jam segini nih, biasanya si penjahat itu beraksi antara pukul misalkan 00 sampai pukul 4. Si penjahat itu bisa baca waktu. Oh, antara pukul 00 sampai pukul 4 subuh, orang biasanya sedang tertidur. Orang biasanya sedang melepaskan kelelahan, sedang kecapean. Nah si musuh bisa baca. Ini waktunya bagi dia untuk beraksi. Dan kalau kita menyadari, bagi si musuh, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang rawan bagi dia. Karena apa? Karena waktu kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Dia siap untuk dimasukkan ke neraka untuk disiksa. Jadi bagi iblis itu ini waktu-waktu yang rawan bagi dia. Makanya dia enggak pernah akan tinggal diam. Dia akan terus bekerja. Dia akan melakukan berbagai macam hal. Berapa banyak di antara mungkin ibu bapak yang dengar kejadian demi kejadian, oh si ini udah ditelan, istilahnya di sini udah jatuh. Beberapa waktu yang lalu, 2 teman saya yang tadinya bersama-sama, dulu bersama-sama begitu semangatnya mencari Tuhan, datang pada Tuhan, melayani Tuhan. Tapi hari ini dia bukan melayani Tuhan. Namanya pakai nama tokoh Alkitab. Beberapa waktu yang lalu waktu dia posting gitu ya, begitu dengan bangganya.
bagi-bagi takjil waktu lagi puasa, bagi-bagi gitu ya, paket lebaran. Satu lagi, wanita, teman saya, udah pindah. Karena apa? Karena kesusahan. Jadi iblis begitu gencarnya dengan berbagai cara. Kalau kita enggak waspada untuk waktu-waktu ini, kita enggak hati-hati. Jangan sampai apa yang seperti pesan disampaikan menjadi orang yang mudah dimangsa. Sesuatu yang mengerikan. LGBT sekarang, mah, saya punya pacar, cewek, lesbi. Oh nggak apa-apa, biasa, dianggap biasa itu udah wajar. Pacar saya laki-laki, dianggap udah biasa. Dibiasakan, dianggap nggak jadi masalah kalau melakukan hubungan seksual sebelum nikah itu. Kalau sekarang mau ketinggalan zaman kalau nggak melakukan kayak gitu. Wow, begitu jahatnya. Iblis berbagai cara berusaha untuk menghancurkan, berusaha untuk menggagalkan yang namanya rencana Tuhan. Jadi ibu bapak, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus waspada. Nah, saya mau membacakan ibu bapak, mengingatkan kembali ya, apa yang menjadi pesan Tuhan, inti pesan Tuhan, bahwa Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang waspada dan tajam. Bukan orang-orang percaya yang sembarangan, yang mudah sekali menjadi incaran si musuh. Waspada itu bukan menjadi orang percaya yang hidup dalam ketegangan atau ketakutan, karena takut akan serangan si singa tadi, namun menjadi orang percaya yang sadar akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bukankah kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan? Sikap seorang prajurit adalah memiliki kewaspadaan yang baik. Saya mau lanjutkan sedikit lagi karena ini penting ya ibu bapak. Entahkah ia mengenakan seragamnya atau tidak, ia akan selalu sadar bahwa ia seorang prajurit. Demikian pula halnya dengan kita sebagai seorang prajurit Kristus. Jadi apa yang harus kita tingkatkan berkaitan dengan pesan Tuhan ini, berkaitan dengan agar kita menjadi orang yang selalu waspada. Kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan 2 poin dan hamba Tuhan yang lain juga kita sudah diperlengkapi ya. Nah poin yang kemarin yang disampaikan oleh Bapak Gembala adalah kita harus menjadi orang percaya yang menyadari jati dirinya dengan baik ya. Menyadari, sadar itu artinya nepto ya. Bebas dari kondisi mabuk anggur, bebas dari pengaruh racun, bebas dari segala jenis bentuk keracunan spiritual. Dan yang poin kedua, menjadi orang percaya yang tidak sembarangan menyerang musuh secara membabi buta, namun hidup dalam kebenaran. Ibu Bapak bisa diingatkan kembali, kemarin juga kita sudah diingatkan kembali, kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh. Nah pagi hari ini saya mau menambahkan kembali apa yang harus kita tingkatkan supaya kita menjadi orang-orang percaya yang waspada ya. 1 poin, yaitu kita menjadi orang percaya yang senantiasa menghidupi rencana Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kemarin Ibu Bapak kita sudah belajar ya Ibu Bapak, yang namanya sadar itu kan nepto ya. Ya. Sadar itu waras. Waras itu jadi artinya sehat. Kalau ada istilah dia mah enggak waras gitu. Berarti ada yang keganggu gitu ya. Berarti ada yang enggak sehat. Nah, hanya orang-orang yang waras, hanya orang-orang yang sehat yang bisa menghidupi rencana Tuhan. Kita harus memastikan kondisi kita itu dalam kondisi yang sehat. Dalam kondisi yang kuat. Karena apa? Karena kita sedang diperhadapkan pada sebuah peperangan yang enggak mudah Ibu Bapak. Ada tantangan,
ada masalah, ada godaan, ada tawaran-tawaran dunia. Kalau kita enggak sehat, kita enggak mampu. Ketika seorang prajurit diterjunkan untuk masuk di dalam medan peperangan, harus dipastikan bahwa seorang prajurit itu adalah prajurit yang sehat. Enggak ada ibu bapak yang diterjunkan ke medan peperangan yang sakit matanya. Bagaimana dia bisa membidik musuhnya? Yang sakit matanya, bagaimana dia bisa tajam melihat musuhnya? Jadi pastikan kondisi kita itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima. Supaya apa? Punya kehati-hatian, punya kewaspadaan. Tanpa kita sehat, tanpa kita kuat, kita enggak mampu. Kita mulai periksa bagian mana nih yang saya masih ada sakitnya. Apakah di mata saya? Sehingga saya seringkali melihat memandang perkara ini salah. Apakah di pendengaran saya? Atau apakah di hati saya? Saya masih menyimpan sesuatu kah? Sakit hati kah? Kepahitan kah? Atau apa? Atau mungkin sakit di kakinya sehingga nggak bisa berjalan. Pastikan kita dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang kuat. Nah, ibu bapak di sini ketika kita menyadari gitu ya bapak, bahwa peperangan yang kita lakukan adalah bukan peperangan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Kita harus menyadari. Supaya apa? Supaya kita bisa untuk sampai pada akhirnya itu tetap bisa menghidupi rencana Tuhan sampai pada akhirnya. Tetap waspada sampai pada akhirnya. Saya mau memberikan bagaimana keteladanan Tuhan Yesus. Dia sampai pada akhirnya tetap bisa waspada, tetap bisa menghidupi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan Yesus sesudah 40 hari 40 malam dia berpuasa, datanglah si iblis, dia mulai mencoba. Dia coba, iblis tuh coba itu enggak jauh-jauh. Dia tawarkan dari apa yang dibutuhkan. 40 hari 40 malam, lapar, yang dibutuhkan adalah roti. Kalau Tuhan pada waktu itu, Tuhan Yesus pada waktu itu dia makan, apakah salah? Nggak salah, dia karena lapar, memang kondisinya lapar. Dan dia mungkin dia bisa melakukan untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia tidak, apapun alasannya, apapun semenariknya, Tuhan tidak melakukannya. Tetapi dia belajar untuk hidup di dalam pimpinan kebenaran pada waktu itu. Dia begitu waspada dengan setiap ujukan, dengan setiap cobaan demi cobaan yang dilontarkan. Dia tidak mengikuti apa yang menjadi tawaran. Dia tidak, sekalipun mungkin pada waktu dia benar-benar lapar. Kehendaknya sih memang pengen makan, tetapi dia tidak mengikuti apa yang menjadi keinginannya, kehendaknya sendiri. Nah, yang ini yang luar biasanya Ibu Bapak, yang Rasul Paulus bilang bahwa dia menempatkan posisinya, dirinya itu sudah bukan dirinya, kehendaknya lagi yang dilakukan, tetapi kehendak Bapa. Bahkan Rasul Paulus bilang bahwa aku adalah tawanan roh. Nah, ayatnya saya mau membacakannya di dalam Kisah Rasul 20 ayat 22, dikatakan apa? Ya, tetapi sekarang
sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Jadi Paulus menempatkan dirinya sebagai tawanan roh. Ketika kita tahu nih, aku mau menghidupi rencana Tuhan tanpa kita menyadari bahwa kita adalah tawanan roh. Kita akan menemui yang namanya kesulitan. Tidak semudah itu Ibu Bapak. Untuk terus menghidupi rencana Tuhan. Kita harus benar-benar menyadari bahwa saya adalah tawanan roh. Artinya apa? Saya udah gak bisa seenaknya. Saya sudah gak boleh semau-maunya saya. Cobalah sedikit lah. Gak apa-apalah. Udah gak bisa. Di titik ini Ibu Bapak. Sampai saat hari ini. Saya terus berjuang untuk perkara ini. Tuhan, aku ini tawanan roh. Terkadang saya masih suka semau-maunya saya. Masih ada punya keinginan yang saya jauh lebih besar gitu. Daripada apa yang harus Tuhan lakukan. Galatia 2 ayat 20, Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kita harus sadar, harus menyadari, kita adalah tawanan roh. Ketika kita mau menghidupi rencana Tuhan, seberapa kita mau menyerahkan keinginan kita, seberapa kita mau menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita mulai main-main lagi lah. Sedikitlah menjadikan musuh lawan kita. Tuhan bilang dengan tegas dari awal penciptaan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan udah bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara perempuan ini dengan engkau. Jadi Tuhan udah bilang bahwa musuh tetap musuh. Sampai kapanpun musuh tetap musuh. Jadi jangan sampai kita mulai main-main lagi. Kita mulai coba-coba lagi sedikit gak apa-apa. Kok gak ada yang tahu kok. Berbahaya. Ada sebuah buku Ibu Bapak ya. Di dalam buku tersebut ya, bukunya itu judulnya tuh Lies Women Believe. Yaitu kebohongan tentang dosa ya Ibu Bapak. Berbicara tentang, menceritakan tentang kebohongan dosa gitu ya. Nah, di dalam buku itu diceritakan ada sebuah keluarga namanya tuh keluarga Romero ya. Keluarga Romero ini mendapatkan mendapatkan sebuah kiriman gitu ya Bu Bapak. Kirimannya itu ular piton. Ular piton yang diterima itu dikasih nama itu si Sally. Ular piton ini ketika dikasih itu panjangnya itu cuma 10 cm aja. Tetapi Ibu Bapak ketika waktu berjalan 8 tahun kemudian si ular piton yang tadinya 10 cm itu berkembang menjadi 350 cm. Coba Ibu Bapak bayangkan. 3,5 meter panjangnya itu 40 kilo. Ular yang tadinya sepertinya imut-imut ya lucu kalau dia toel empuk-empuk kayak gitu. Tetapi 8 tahun kemudian anaknya dikatakan Derek itu, namanya Derek itu ya, dililit dan hampir kehabisan nafas. Nah kita bisa lihat Ibu Bapak, di sini kita waspada, hati-hati dengan yang namanya permainan dari si jahat. Mungkin awalnya itu menarik, gak apa-apa lucu gitu. Tetapi berjalannya waktu dia akan terus berkembang. Bukan menjadi lucu lagi, dia akan menerkam, dia akan menguasai. Bukan dikuasai oleh kita. Dia akan menguasai kita.
Apakah salah dari si ular itu? Enggak ibu bapak. Si ular piton enggak salah. Udah tahu. Itu kan ular piton. Naturnya itu natur yang menggigit. Naturnya itu natur melilit. Tetapi kenapa mau bermain-main? Kita lihat liciknya, kita lihat jahatnya yang dilakukan oleh si musuh. Kemudian ada di dalam buku tersebut ibu bapak, ada beberapa ya untuk kita bisa tahu gitu ya. Ada beberapa kebohongan-kebohongan yang dilontarkan oleh si iblis ya. Kebohongan yang pertama dikatakan bahwa gini, saya bisa melakukan dosa dan tetap baik-baik saja. Hidup saya tetap lancar-lancar saja, sehat-sehat, gak apa-apa dong, senang-senang. Saya tidak akan terbakar dengan api, asalkan saya main dengan hati-hati. Coba lihat jahatnya. Kita harus waspada dengan apa yang iblis katakan. Gak ada ibu bapak yang namanya main api itu gak terbakar. Gak ada. Harus hati-hati. Kemudian yang kedua dikatakan Pak, dosa saya tidak seburuk itu. Orang lain yang berdosa juga banyak. Yang lebih parah dari saya juga banyak. Saya mah gak ada apa-apanya dong dibanding sama dia. Tipuan si jahat, waspada ya. Kemudian yang ketiga dikatakan gini, ini bukan salah saya. Ini mah gara-gara dia. Gara-gara dia saya jadi begini. Selalu menyalahkan. Selalu bukan karena saya. Yang keempat, Allah tidak dapat mengampuni. Apa yang sudah saya perbuat itu terlalu besar dosanya. Apakah begitu ibu bapak? Dan yang kelima, saya tidak dapat hidup berkemenangan melawan dosa. Dari dulu sampai sekarang ya begini terus sama aja. Kebohongan-kebohongan yang harus kita waspadai. Nah ingat ibu bapak, ketika ada dosa, ketika kita mau melakukan dosa, kita ingat bagaimana ilustrasi dari cerita tadi si ular piton. Jadi gak ada istilahnya kalau saya melakukan dosa, saya bakal sehat. Gak ada ibu bapak. Gak ada istilah kalau saya melakukan dosa ini, maka saya akan semangat untuk terus mengikuti rencana Tuhan. Gak ada ibu bapak. Gak ada istilah ini. Yang ada adalah apa? Ketika kita melakukan dosa, kita mulai jauh. Kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita mulai dijauhkan dari rencana Tuhan. Dan iblis, si musuh berusaha untuk menggagalkan apa yang menjadi rencana Tuhan yang tadinya luar biasa itu berusaha untuk dirusak, digagalkan. Nah sampai hal ini ibu bapak. Jadi bagian apa yang harus kita lakukan ibu bapak supaya kita tetap waspada, supaya kita tetap bisa menghidupi apa yang menjadi rencana Tuhan. Ada 3 bagian ya. Yang pertama ibu bapak yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki strategi ilahi. Punya strategi ilahi ya. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-18 dikatakan apa? Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Wow. Jadi kita kalau mau berperang, kita berperang dengan siasat. Berperang dengan strategi. Tuhan Yesus berperang, dia punya strategi untuk mengalahkannya. Siasat di sini dalam bahasa aslinya dikatakan adalah takbulah. Takbulah itu adalah pimpinan yang ampuh. Ada nasihat, ada firman, ada tuntunan Tuhan. Untuk melawan si jahat kita perlu siasat, kita perlu pimpinan yang ampuh. Tuntunan yang ampuh, yaitu datangnya dari apa? Dari firman, dari perkataan Tuhan. Kita udah banyak ibu bapak diperlengkapi
Hampir setiap Rabu kita itu lagi istilahnya tuh dibekali nih strategi kamu. Kalau ibu bapak mengikuti, ada kemenangan demi kemenangan. Saya banyak mengalami ibu bapak. Saya menyadari, oh di sisi ini saya harus bertindak begini. Oh saya lemah di sininya. Nah ibu bapak jangan lewatkan ibu bapak. Ayo ikuti. Karena kita terus diperlengkapi oleh strategi-strategi supaya kita bisa menang. Supaya kita tetap waspada. Nah yang kedua adalah ibu bapak. Yang kedua tadi, yang pertama adalah miliki strategi ilahi. Yang kedua adalah miliki hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu penting ibu bapak, kunci. Supaya kita enggak ketipu, supaya kita itu berhasil. Dari mana datangnya hikmat? Dari takut akan Tuhan. Selama kita masih kompromi dengan yang namanya dosa, hikmat tidak sepenuhnya bisa bekerja. Karena itu Tuhan katakan, jagalah hatimu. Jagalah, orang yang suci akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan poin yang ketiga adalah kenakan Kristus. Yang harus kita lakukan adalah kenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi perlengkapan senjata kita adalah Kristus. Roma 13 ayat yang ke-14 dikatakan apa? Ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah di sini Kristus harus kita kenakan senantiasa. Wow, luar biasa ibu bapak. Salah satu tokoh yang mengenakan senantiasa Kristus ya di dalam kehidupannya. Salah satunya adalah Daniel, ibu bapak. Daniel luar biasa, dimanapun, kapanpun dia selalu mengenakan Kristus sebagai perlengkapannya. Sampai dikatakan bahwa dia tidak didapati ada kesalahan. Gak ada celah untuk iblis menjatuhkan dia. Ayatnya yang mengatakan bahwa Daniel tidak didapati kesalahan apapun. Ya, jadi nggak ada celah untuk iblis, untuk si musuh menjatuhkan dia. Jadi yang namanya kita pernah diajari gitu ya, pernah diingatkan yang namanya zero mistik ya ibu bapak, 0 kesalahan itu. Tuhan udah ajarkan, jangan sampai ada celah, jangan sampai ada kelalaian. Daniel 6 ayat yang ke-5. Nah, oh iya ini ya. Nah, maka berkatalah orang-orang itu ya, kita tidak akan mendapat suatu kesalahan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Tidak didapati kesalahan, 0 kesalahan, zero mistik ibu bapak. Tuhan ajarkan perkara ini jangan sampai ada sebuah celah, ada kelalaian. Ya. Ada sebuah komentar ibu bapak yang dilontarkan gitu ya oleh Marcus Tullius Cicero ya, mengatakan seorang ahli hukum Roma berkata begini ya. Bagi dia jika ada orang yang menolak membela kasus seseorang itu mungkin masih bisa diampuni ya. Tetapi apabila membela orang lalai itu sudah sebuah tindakan kriminal. Luar biasa ibu bapak. Jadi kelalaian adalah bagi dia adalah masalah yang serius. Seorang yang lalai adalah menandakan dia ceroboh, tidak fokus, ada celah. Jadi ibu bapak, kita sama-sama mau belajar untuk terus kita mawas diri, kita tetap waspada. Jangan sampai ketika iblis sedang bekerja luar biasa, kita didapati menjadi orang yang mudah untuk menjadi incaran bagi dia. Demikian firman Tuhan,
Kiranya Ibu Bapak diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati.